Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Yuliana, saya dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember dengan program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran PAI. Baik, untuk yang pertama di sini adalah konsep evaluasi dan prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, untuk definisi di sini ada 3 definisi dari penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Untuk penilaian di sini merupakan menganalisis, mengumpulkan, dan menginterpretasikan data dari pengukuran serta memberikan nilai atau deskripsi seperti lulus atau belum menguasai. Sedangkan untuk pengukuran di sini adalah proses memberi angka kuantitatif pada sifat atau karakteristik objek. Dan untuk evaluasi di sini merupakan proses sistematis membandingkan hasil penilaian dengan tujuan atau standar yang sudah ditetapkan serta melibatkan pengambilan keputusan atau tindak lanjut ruang lingkup luas, bukan hanya terhadap siswa tapi juga evaluasi terhadap guru dan program serta fasilitas yang ada pada sekolah. Fungsi dari evaluasi dalam pembelajaran PAI sendiri yaitu memberikan informan bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar dan mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik serta memberikan feedback atau umpat balik kepada guru, dan yang terakhir menyeimbangkan berbagai aspek. Kemudian prinsip dari evaluasi sendiri itu ada validitas, yang mana validitas evaluasi pendidikan di sini harus menggunakan alat tes atau non tes dan valid. Nah, valid itu berarti alat evaluasi tersebut mampu mengukur kemampuan seorang siswa sesuai dengan kita mengadakan pengukuran. Nah, karakteristik suatu tes itu dikatakan valid bila sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu reliabilitas, yang mana hasil evaluasi pendidikan di sini harus reliable atau terpercaya sehingga meskipun dilakukan berkali-kali itu tetap sama hasilnya. Kemudian objektivitas, hasilnya harus didasarkan pada kemampuan siswa secara objektif. Dalam hal ini guru itu perlu atau tidak boleh melibatkan perasaan atau faktor lain dalam menilai siswa. Kadang hal ini dilanggar oleh guru karena dalam hal seperti tes esai itu menuntut siswa berpendapat dengan argumennya sendiri. Kemudian adil. Nah, adil di sini dalam pelaksanaan evaluasi itu harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswanya, baik itu menentukan siswa yang akan dievaluasi atau dengan cara evaluasinya. Kemudian juga dilakukan secara transparan, dan yang terakhir dilakukan secara berkesinambungan. Nah, evaluasi di sini itu tidak bisa dilakukan secara spontan, tetapi di sini berkesinambungan itu artinya tidak secara tiba-tiba tetapi secara bertahap, karena pembelajaran itu termasuk dalam proses terus-menerus, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Kemudian hubungan evaluasi dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama, integrasi evaluasi dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum PAI. Evaluasi itu harus diintegrasikan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum untuk memastikan bahwa siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, evaluasi itu harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk memantau kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi di sini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, peran dari evaluasi dalam pengembangan kurikulum. Tentunya yang pertama itu mengembangkan materi, peningkatan kualitas pembelajaran, menilai efektivitas kurikulum, dan yang terakhir mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan dari kurikulum. Selanjutnya, pendekatan evaluasi dalam pembelajaran PAI. Di sini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, formatif.
Formatif di sini merupakan evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru dan peserta didik agar proses pembelajaran dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian, evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada akhir periode pembelajaran, misalnya pada akhir bab atau akhir semester, untuk menilai hasil akhir pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian, evaluasi diagnostik merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kesulitan, kelemahan, atau hambatan belajar peserta didik sebelum atau selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan dari evaluasi berbasis kompetensi di sini evaluasi yang berfokus pada pencapaian kompetensi siswa baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap religius. Fungsi dari evaluasi formatif di sini memberikan umpan balik atau feedback serta memperbaiki proses pembelajaran. Dan untuk evaluasi sumatif di sini menentukan hasil akhir belajar siswa. Sedangkan tujuan dari evaluasi formatif itu memantau perkembangan sikap, ibadah, dan pemahaman agama siswa. Kemudian untuk tujuan dari evaluasi sumatif itu menilai tingkat penguasaan nilai-nilai Islam dan kompetensi akhir pendidikan agama Islam. Dan untuk diagnostik tujuannya di sini yang pertama itu mengidentifikasi pembelajaran dan kompetensi siswa secara cepat. Kemudian menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan rata-rata dan memberikan bantuan khusus terhadap siswa yang mengalami kesulitan dari pembelajaran dan juga memberikan bantuan untuk melakukan remedial bagi yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir itu mengetahui aspek non-kognitif seperti psikolog, gaya belajar, dan minat siswa. Kemudian implementasi evaluasi formatif. Implementasi evaluasi formatif di sini dilakukan setelah pembahasan materi dalam bentuk bisa berupa refleksi harian, kuis singkat, tanya jawab, atau observasi. Dan untuk evaluasi diagnostik itu bisa dilakukan seperti pretest, observasi, dan konsultasi. Sedangkan untuk evaluasi sumatif itu dilakukan di akhir semester atau akhir tema. Nah, itu bisa dilakukan dalam bentuk tes tulis, proyek apapun itu. Dan yang terakhir untuk pengukuran dari evaluasi kompetensi sendiri. Nah, ini dilakukan dengan observasi, penilaian kinerja, portofolio, tes tertulis ataupun lisan. Nah, observasi di sini guru itu bisa melalui jurnal, penilaian teman, dan wawancara. Sedangkan dari penilaian kinerja ini bisa dilakukan dengan perform yang dilakukan oleh siswa. Dan untuk portofolio di sini dilakukan dengan dokumentasi karya religius seperti catatan refleksi atau tulisan tentang pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir untuk tes tertulis dan lisan di sini dilakukan untuk pemahaman dan bisa dilakukan melalui wawancara. Kemudian di sini ada instrumen evaluasi dalam PPAI, ada 3 jenis instrumen. Yang pertama tes tulis, yang kedua tes lisan, dan yang terakhir tes praktik. Nah, tes tertulis di sini merupakan tes yang soal dan jawabannya diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Ada beberapa bentuk tes tulis. Yang pertama bisa dengan melakukan tes pilihan ganda dan esai, kemudian 2 pilihan benar dan salah, dan kemudian bisa dilakukan dengan menjodohkan.
dan soal dengan mensuplai jawaban seperti isian atau melengkapi jawaban singkat ataupun pendek seperti tes esai tadi. Kemudian dari tes lisan, yang mana tes di sini soal yang diberikan kepada peserta didik itu dan jawabannya dalam bentuk lisan. Nah, bentuk tesnya itu seperti bentuk pertanyaan dan tanya jawab secara langsung antara peserta didik dan guru. Nah, dalam pendidikan agama Islam, tes lisan itu sering digunakan untuk menguji hafalan peserta didik serta pemahaman materi. Kemudian tes praktek. Tes praktek di sini merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam melakukan sesuatu keterampilan. Nah, untuk pastinya dari setiap jenis tes memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tes tulis, yang pertama efisiensi. Nah, tes tulis di sini mampu mengevaluasi banyak siswa dalam waktu bersamaan. Kemudian objektivitas. Untuk soal pilihan ganda, penilaiannya itu lebih objektif dan konsisten. Kemudian dari cakupan materi, nah dapat mencakup materi yang lebih luas dengan pertanyaan yang beragam. Yang terakhir fleksibilitas. Nah, soal esai yang juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengekspresikan pemikiran analitisnya. Kemudian kelebihan dari jenis tes lisan di sini itu interaksi langsung antara guru dan siswa. Nah, dapat mempermudah guru dalam mengamati langsung kemampuan siswa. Kemudian mendalam, artinya memungkinkan guru untuk mengeksplorasikan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Yang terakhir fleksibel. Nah, itu dapat disesuaikan dengan respon siswa untuk mengukur pemahaman yang lebih baik. Dan untuk kelebihan dari tes praktek di sini, yang pertama itu otentik, yang mana langsung mengukur keterampilan nyata yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua holistik, mengukur aspek psikomotorik yang tidak bisa diukur oleh tes tertulis ataupun lisan. Kemudian yang terakhir memberikan feedback secara langsung. Nah, guru itu dapat memberikan feedback segera kepada siswa. Dari kelebihan-kelebihan tersebut tentunya ada kekurangan. Yang pertama untuk tes tertulis, nah itu tidak jauh dari kecurangan. Nah, di sini berpotensi terjadi saat mereka mengerjakan soal. Kemudian kurang mendalam, terutama pada soal objektif, kurang bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan untuk yang terakhir yaitu kurang objektif. Untuk tes tulis esai, penilaian pada soal esai itu bisa jadi kurang objektif dan dipengaruhi oleh tulisan atau panjangnya jawaban. Kemudian untuk tes praktek, kekurangannya itu subjektivitas, yang mana penilaian bisa bersifat subjektif, itu tergantung pada persepsi guru. Kemudian yang kedua waktu dan biayanya itu butuh persiapan dan pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan, yaitu sulit untuk menguji semua aspek keterampilan dalam satu waktu. Dan untuk penyusunan instrumen yang valid dan reliable, ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan dan desain dari instrumen, yaitu menentukan tujuan evaluasi, indikator yang akan diukur, dan menyusun kisi-kisi soal yang jelas dan terperinci. Kemudian penulisan butir soal. Di sini menyusun butir-butir soal sesuai dengan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal yang baik. Kemudian dilakukan uji validitas isi, yang mana ini dilakukan oleh ahli atau pakar untuk memastikan bahwa soal tersebut itu sudah relevan dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian untuk instrumen non-tes dalam pendidikan agama Islam itu dilakukan dengan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat perilaku atau fenomena secara sistematis.
Kemudian untuk portofolio, di sini kumpulan karya atau hasil kerja siswa yang dikumpulkan dalam satu periode tertentu untuk menunjukkan perkembangan mereka. Kemudian rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian di sini adalah penilaian yang berisi deskripsi spesifik tentang kriteria atau tingkat kinerja siswa untuk suatu tugas. Kemudian yang terakhir, penggunaan instrumen non-tes untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Untuk aspek afektif di sini bisa melalui observasi. Nah, guru itu dapat mencatat perubahan sikap dan karakteristik siswa. Dari portofolio itu berisi refleksi siswa menunjukkan perkembangan sikap, sementara dari rubrik itu membantu memberikan umpan balik terstruktur terhadap aspek afektif tertentu. Sedangkan untuk aspek psikomotorik, observasi langsung dengan praktik ibadah, portofolio yang berisi hasil karya atau dokumentasi kegiatan, dan rubrik penilaian yang jelas itu membantu mengukur keterampilan siswa secara objektif dan terstruktur. Sebelumnya terdapat materi mengenai penyusunan instrumen valid dan reliable. Itu bisa dilakukan dengan uji coba. Uji coba itu dilakukan untuk menguji efektivitas dan kualitas butir soal sebelum digunakan secara luas, dan analisis butir soal itu dilakukan dengan dua hal utama. Yang pertama, mengukur tingkat kesukaran, menentukan apakah butir soal itu terlalu mudah, sedang, atau sulit. Soal yang terlalu mudah atau sulit perlu diperbaiki. Kemudian daya pembeda, mengukur kemampuan butir soal untuk membedakan antara siswa yang mampu dan siswa kurang mampu. Selanjutnya, evaluasi afektif dalam pendidikan agama Islam. Evaluasi afektif di sini menilai ranah sikap, minat, dan apresiasi peserta didik. Nah, pentingnya evaluasi afektif di sini berorientasi pada pembentukan kepribadian Islami, dan tujuannya bukan hanya memahami agama tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya. Kemudian dimensi afektif ada 5 dimensi. Yang pertama, receiving, di mana di sini kesediaan memperhatikan nilai agama. Kemudian responding, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga itu valuing, yang mana di sini menghargai nilai-nilai Islam. Kemudian organization, yang mana menyusun nilai menjadi pedoman hidup. Yang terakhir characterization, yang mana menjadikan nilai sebagai karakter diri siswa. Dan untuk instrumen evaluasi afektif dalam pendidikan agama Islam di sini menggunakan skala sikap atau skala Likert. Nah, di sini menggunakan skala Likert untuk pernyataan tentang sikap siswa. Kemudian jurnal refleksi. Nah, di sini siswa menulis catatan pribadi tentang pengalaman dan perkembangan afektifnya. Kemudian yang terakhir dilakukan observasi. Nah, ini dilakukan oleh guru dengan mengamati secara langsung perilaku siswa selama pelajaran dan kegiatan keagamaan. Kemudian pengembangan rubrik evaluasi afektif di sini bisa dilakukan dalam bentuk aspek disiplin ibadah dan aspek lainnya, misalkan kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab. Kemudian untuk mengukur sikap keberagamaan, nah itu mencakup dimensi keimanan, ibadah, moral, dan sosial. Dan untuk cara mengukur sikap keberagamaan itu bisa dilakukan dengan observasi secara langsung perilaku religius, dan dilakukan wawancara untuk menggali komitmen beragama. Kemudian dilakukan dengan angket. Nah, ini untuk menilai pandangan dan konsistensi nilai Islam. Kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus dan kontekstual.
Selanjutnya, evaluasi kognitif dalam pendidikan agama Islam. Evaluasi kognitif di sini penilaian terhadap pengetahuan dan kemampuan berpikir siswa setelah proses pembelajaran. Pentingnya evaluasi kognitif di sini untuk mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran agama, termasuk mengembangkan pemahaman dan sikap sesuai nilai-nilai Islam serta membantu siswa tumbuh secara holistik. Kategori ranah kognitif dalam taksonomi Bloom itu ada pengetahuan, yang mana di sini mengingat fakta dan konsep, kemudian pemahaman. Pemahaman di sini menjalankan ide atau konsep, kemudian penerapan. Penerapan di sini menggunakan informasi dalam situasi baru, kemudian analisa, yang mana menganalisis dan memecah informasi, kemudian sintesis, di mana di sini menggabungkan informasi untuk membuat suatu yang baru, kemudian yang terakhir dilakukan evaluasi. Di sini menilai dan membenarkan ide atau informasi. Kemudian instrumen untuk evaluasi kognitif di sini ada tes objektif. Tes objektif di sini menggunakan pilihan ganda, benar atau salah, menjodohkan yang memberikan jawaban pasti. Kemudian menggunakan tes esai, yang mana di sini soal uraian yang memungkinkan siswa mengorganisir dan mengemukakan pemikirannya sendiri. Kemudian yang ketiga dengan tes pemahaman. Soal yang dirancang itu untuk menguji kemampuan siswa dalam memahami dan menjelaskan suatu konsep pendidikan agama Islam. Kemudian strategi menyusun soal yang mengukur tingkat pemahaman dan aplikasi dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu susun soal yang mengukur setiap tingkat ranah kognitif. Kemudian yang kedua, gunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkatan yang ingin diukur. Kemudian yang terakhir, sertakan soal-soal yang menuntut siswa untuk mengaitkan pengetahuan agama dengan kehidupan sehari-hari. Untuk pengolahan hasil evaluasi kognitif, di sini menggunakan yang pertama, hitung skor rata-rata kelas, kemudian analisis skor per butir soal, kemudian yang terakhir mengelompokkan siswa berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Kemudian yang terakhir, identifikasi kesulitan belajar siswa berdasarkan hasil evaluasi kognitif. Yang pertama itu mengidentifikasi konsep atau topik yang paling banyak dijawab siswa untuk mengetahui area kesulitan siswa. Itu jika jawabannya salah. Kemudian analisis pola kesalahan siswa, dan yang terakhir gunakan hasil analisis ini sebagai dasar untuk memberikan remedial, pengayaan atau merencanakan strategi pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, evaluasi psikomotorik dalam pendidikan agama Islam. Evaluasi psikomotorik agama Islam adalah proses penilaian terhadap keterampilan fisik yang berkaitan dengan ibadah dan agama. Pentingnya evaluasi psikomotorik di sini mengukur sejauh mana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan agama dan pemahaman nilai ke dalam tindakannya. Antara psikomotorik dan pengamalan nilai-nilai agama. Psikomotorik itu melakukan gerak fisik dan koordinasi tubuh, sedangkan pengamalan nilai-nilai agama yakini proses penerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari. Contohnya, psikomotorik itu dapat membantu pengamalan ibadah seperti sholat misalnya, kemampuan untuk melakukan gerakan sholat. Instrumen evaluasi psikomotorik itu bisa dilakukan dengan observasi dan penilaian praktik. Kemudian bisa dilakukan dengan rubrik penilaian. Rubrik kan alat standar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa secara objektif. Rubrik di sini penilaian yang spesifik, seperti misalkan jika dalam sholat itu seperti gerakan, ketertiban, kelancaran, dan kesungguhan. Implementasi evaluasi psikomotorik dalam kegiatan ibadah. Ini dilakukan dengan penilaian secara langsung dan pengukuran pengamalan nilai-nilai dengan pengamatan perilaku. Ini
Mengukur pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari siswa itu dengan mengamati perilaku siswa saat di sekolah seperti kejujuran, sopan santun, dan mengaitkan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Selanjutnya, teknologi dalam evaluasi pendidikan agama Islam. Penggunaan teknologi dalam evaluasi itu merujuk pada pemanfaatan platform digital dan perangkat lunak untuk melaksanakan proses penilaian secara efisien dan interaktif. Platform semacam ini memungkinkan guru untuk merancang, mengelola, dan memantau evaluasi secara daring, mulai dari kuis, tugas, hingga portofolio digital yang mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pembelajaran pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu evaluasi dengan data yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diakses, sekaligus menyesuaikan metode penilaian dengan kebutuhan generasi digital dan pembelajaran jarak jauh. Platform-platform yang dapat digunakan seperti Google Classroom sebagai learning management system memungkinkan guru mengelola tugas, soal, dan kuis secara digital serta memberikan feedback langsung kepada siswa. Nah, guru dapat menilai tugas dan kuis dengan berbagai tipe soal serta melakukan pelacakan hasil belajar. Kemudian model di sini platform LMS atau Learning Management System yang dapat mendukung ujian online dengan berbagai format soal, misal pilihan ganda, esai, ataupun isian. Dilengkapi dengan fitur penilaian otomatis dan forum diskusi untuk mendukung evaluasi kognitif dan afektif. Kemudian kuis. Nah, di sini aplikasi kuis interaktif yang dapat menjadi favorit karena gamifikasi yang meningkatkan motivasi siswa. Nah, hasil kuis ini diolah langsung secara otomatis dan dapat diakses guru melalui dashboard statistik untuk analisis pembelajaran. Kemudian, learning analysis untuk evaluasi pembelajaran. Nah, penggunaan data learning analytic di sini merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam lingkungan digital. Misalnya seperti platform LMS, Learning Management System, dan aplikasi kuis. Data ini meliputi interaksi, hasil kuis, progres pengerjaan tugas, serta tingkatan keaktifan siswa. Nah, dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, learning analytic itu digunakan untuk pemantauan perkembangan siswa secara real time dan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, oleh guru itu dapat diidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan, mempersonalisasi intervensi pembelajaran, dan sekaligus mengukur efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Pemanfaatan Big Data dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Big Data di sini mengacu pada kumpulan data pembelajaran dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas digital siswa selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan Big Data ini digunakan untuk menganalisis tren belajar siswa secara luas dan mendalam, memprediksi keberhasilan akademik, serta meningkatkan adaptasi kurikulum dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan aktual siswa. Nah, analisis Big Data di sini mendukung pembelajaran yang lebih responsif, berbasis bukti, dan efektif, sehingga proses evaluasi tidak hanya bersifat sumatif tetapi juga diagnostik dan formatif. Evaluasi pembelajaran jarak jauh. Ada beberapa tantangan tentunya dalam pembelajaran jarak jauh, yang mana pembelajaran jarak jauh di sini merupakan proses penilaian yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, menggunakan media digital dan teknologi untuk memastikan pencapaian kompetensi peserta didik. Tantangan tentunya yang dihadapi yang pertama itu keterbatasan akses teknologi. Nah, tidak semua siswa itu memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kemudian kemampuan guru. Nah, dalam hal ini tidak semua guru itu memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi. Nah, di sini perlu adanya peningkatan literasi digital
agar guru itu dapat memanfaatkan platform secara optimal. Kemudian keamanan dan kecurangan. Nah, dalam hal ini pengawasan dalam evaluasi secara daring itu masih menjadi kendala untuk memastikan integrasi hasil penilaian. Kemudian yang terakhir, penilaian aspek non-kognitif. Nah, dalam menilai sikap dan keterampilan keagamaan secara daring itu lebih kompleks dan butuh metode penilaian yang kreatif. Solusinya yang sangat direkomendasikan yaitu dengan melakukan peningkatan kompetensi digital guru melalui pelatihan, penyediaan Learning Management System atau LMS yang efisien, dan adaptasi kurikulum berbasis pembelajaran daring yang responsif terhadap era digital saat ini. Kemudian instrumen evaluasi yang sesuai untuk pembelajaran daring. Yang pertama, dari segi aspek kognitif, di sini menggunakan soal tes pilihan ganda, esai, portofolio, dan ujian lisan yang mana dapat dilakukan melalui platform daring sebagai evaluasinya, seperti Google Classroom atau WhatsApp. Kemudian dari segi afektif, di sini dapat menggunakan melalui observasi, wawancara, angket, serta skala sikap yang dilakukan secara daring. Dari psikomotorik sendiri, di sini dapat melakukan penilaian melalui praktek dan portofolio yang terdokumentasi secara digital. Selanjutnya yaitu evaluasi berbasis proyek dalam pendidikan agama Islam. Definisi dari evaluasi berbasis proyek di sini merupakan metode penilaian yang mengharuskan peserta didik menyelesaikan tugas kompleks dalam bentuk proyek nyata yang mencerminkan penerapan kompetensi yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja di sini metode evaluasi untuk mengukur kemampuan siswa dalam mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi tertentu melalui tindakan atau perbuatan yang dapat diamati secara langsung. Kemudian, penilaian autentik merupakan pendekatan evaluasi yang mengukur kemampuan siswa dalam konteks dunia nyata atau situasi yang bermakna. Manfaat dari evaluasi berbasis proyek dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, menumbuhkan sikap empati dan kepedulian sosial, mendorong pengembangan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, membangun tanggung jawab dan kemandirian siswa, serta terakhir menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berkesan. Contoh dari proyek evaluasi berbasis proyek yang sangat relevan dengan materi pendidikan agama Islam, yang pertama itu dengan melakukan proyek gerakan infak Jumat, proyek bank sampah berkah, kampanye anti bullying yang berbasis nilai Islam, kemudian yang terakhir proyek konten Islam digital. Penggunaan penilaian kinerja ada beberapa cara. Yang pertama, metode demonstrasi digunakan ketika siswa diminta untuk memperagakan tata cara sholat, wudhu, dan tayamum, serta pendidikan agama Islam lainnya. Kemudian guru itu mengamati kebenaran dari baik gerakan, bacaan, dan urutan dari pelaksanaan ibadah yang dilakukan. Kemudian bisa dilakukan dengan metode praktik secara langsung, yaitu digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam membaca Al-Quran misalnya, dengan tajwid yang benar, kemudian menilai dari segi makhorijul hurufnya, panjang pendek bacaannya, dan juga kelancaran dalam membaca. Kemudian rubrik penilaian kinerja dalam kegiatan, misalnya dalam praktek ibadah itu yang dinilai adalah ketepatan gerakan, bacaan, tata cara, urutan, adab, dan kehusyuan. Nah, ini dilakukan untuk praktek sholat. Kemudian implementasi penilaian autentik dalam PAI. Yang pertama, kontekstualisasi. Penilaian yang dilakukan dalam bentuk konteks yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai seorang muslim. Kemudian kompleksitas. Nah, tugas penilaian yang melibatkan berbagai kompleksitas sekaligus
Kemudian yang terakhir integrasi. Nah, di sini terintegrasi dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contoh dari penilaian autentik dalam pembelajaran PAI yang pertama itu kartu pengalaman akhlak harian, buku catatan ibadah, proyek tahfidz dan aplikasi ayat, video dokumenter pengalaman keagamaan, kemudian yang terakhir portofolio perkembangan spiritual semester. Selanjutnya yaitu evaluasi diri dan refleksi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Evaluasi di sini adalah bentuk penilaian yang dilakukan oleh siswa sendiri terhadap perkembangan pemahaman dan praktek nilai-nilai agama yang dipelajari. Kemudian, pentingnya evaluasi diri dan refleksi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya belajar agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun tanggung jawab pribadi dan mendorong siswa untuk memperkuat iman dan berakhlak mulia. Cara melibatkan siswa dalam menilai perkembangan religiusitas sendiri yaitu dengan memberikan panduan reflektif dengan menggunakan teknik diskusi aktif serta menerapkan metode pembiasaan dan keteladanan, juga memberikan ruang bagi siswa untuk menulis jurnal reflektif dan melibatkan siswa dalam menyusun kriteria penilaian diri. Instrumen evaluasi diri di sini berupa kuesioner refleksi, jurnal, dan catatan harian. Kuesioner refleksi adalah instrumen yang berbentuk daftar pertanyaan yang dirancang untuk siswa melakukan refleksi atas pemahaman dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan instrumen evaluasi diri dalam pendidikan agama Islam itu harus mempertimbangkan validitas dan reliabilitas, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, kemudahan penggunaan, serta adaptasi dengan perkembangan teknologi dan partisipasi siswa dalam penyusunan. Refleksi guru terhadap hasil evaluasi itu melibatkan analisis terhadap berbagai aspek, yaitu pemahaman siswa, penerapan nilai-nilai agama, serta sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru di sini dapat menggunakan data hasil evaluasi diri siswa, hasil observasi maupun hasil tes untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Kemudian, peningkatan profesionalisme guru melalui evaluasi diri. Evaluasi diri guru di sini merupakan proses refleksi yang dilakukan oleh guru untuk menilai kinerjanya sendiri dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan melakukan evaluasi diri, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerjanya, serta menentukan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu analisis hasil evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengolahan data hasil evaluasi. Hasil evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sini merupakan tahap krusial yang mengubah data mentah menjadi wawasan actionable untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Proses ini melibatkan penguraian data dari berbagai instrumen evaluasi. Teknik pengolahan data hasil evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di sini yang pertama dengan mengumpulkan data dan pembersihan, kemudian mengelompokkan dan kategorisasi data, kemudian pengolahan data kualitatif, transformasi data numerik, visualisasi data, yang terakhir validasi dan dokumentasi. Kemudian penggunaan statistik dasar untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam di sini dapat menggunakan statistik deskriptif yang mana berisi mean, median, modus, standar deviasi, rank, dan persentase ketuntasan. Kemudian juga bisa dengan statistik inferensial dasar dengan melakukan uji tes paired, tes independen, korelasi person, kemudian juga dengan ukuran efektivitas lanjutan. Kemudian pelaporan hasil evaluasi.
Penyusunan laporan hasil evaluasi, yang pertama itu struktur laporan harus jelas, kemudian visual. Nah, visual di sini bisa dengan grafik, diagram, foto dan video. Kemudian narasi. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu harus sederhana, positif dan tidak menakutkan. Kemudian teknik penyampaiannya itu secara tatap muka ataupun dengan surat dan email dari sekolah. Kemudian yang terakhir etika. Nah, menjaga kerahasiaan data siswa, tidak diskriminasi dan fokus pada aspek yang positif. Kemudian teknik penyampaian hasil evaluasi kepada siswa dan orang tua. Hal ini merupakan tahap penting dalam proses evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Penyampaian hasil evaluasi itu harus dilakukan dengan cara informatif, menyentuh aspek emosional, serta memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing penerima. Penyampaian terhadap siswa. Di sini dilakukan dengan cara mendidik dan memotivasi, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan positif. Sedangkan penyampaian untuk orang tua itu dilakukan secara profesional dan terbuka, serta memberikan penjelasan yang sangat jelas. Kemudian implementasi tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu melakukan identifikasi dan analisis hasil evaluasi. Kemudian perancangan strategi tindak lanjut dan melakukan monitoring. Kemudian evaluasi dan refleksi. Di sini dilakukan kembali untuk mengetahui apakah strategi tindak lanjut efektif dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian dilakukan kolaborasi dan partisipasi. Nah, di sini mengajak siswa, orang tua dan kepala sekolah untuk berpartisipasi dalam merancang dan mengimplementasikan strategi tindak lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dari sekian banyaknya penjelasan dan panjang lebarnya penjelasan yang saya berikan, jika terdapat kesalahan pemaparan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.